Di tanah Jawa yang subur dan penuh dengan kisah-kisah legendaris, terdapat sebuah kerajaan kecil bernama Bantarangin. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang gagah berani, Prabu Kelana Sewandana. Ia dikenal sebagai pemimpin yang kuat, tangguh, dan memiliki ilmu kanuragan yang tak tertandingi. Namun, di balik kekuatannya, Prabu Kelana merasakan kekosongan di hatinya. Ia menginginkan seorang pendamping hidup yang istimewa. Hingga suatu hari, ia mendengar kabar tentang kecantikan dan kebijaksanaan seorang putri dari kerajaan Kediri, Dewi Sanggalangit. Akankah ia berhasil memenangkan hati sang putri? Mari kita simak kisahnya. Setelah mendengar tentang Dewi Sanggalangit, Prabu Kelana Sewandana segera memutuskan untuk melamarnya. Ia memimpin rombongan besar menuju kerajaan Kediri. Ketika bertemu dengan sang putri, Prabu Kelana langsung menyampaikan maksudnya. Namun, Dewi Sanggalangit tidak mudah menerima lamaran itu. Dengan nada tegas namun anggun, ia memberikan syarat yang sulit. Aku akan menikah dengan pria yang dapat menghadirkan pertunjukan seni yang belum pernah ada sebelumnya. Pertunjukan itu harus dilengkapi dengan 140 ekor kuda, iringan musik yang megah, dan tarian yang unik. Akankah Prabu Kelana menerima tantangan berat ini? Atau akankah ia menyerah? Prabu Kelana menerima tantangan Dewi Sanggalangit dengan semangat. Ia segera memanggil Patih Bujangganong, panglima setianya yang cerdik dan kreatif. Bersama-sama, mereka menciptakan pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya. Salah satu mahakarya mereka adalah Barong, kepala singa raksasa yang dihiasi bulu merak nan indah. Barong ini melambangkan kekuatan dan kejayaan. Selain itu, mereka melatih 140 ekor kuda untuk menari dengan harmoni gamelan yang megah. Para prajurit dilatih menampilkan tarian perang yang memukau. Namun, di tengah persiapan ini, ancaman dari kerajaan tetangga mulai muncul. Tidak semua pihak senang dengan rencana besar Prabu Kelana. Raja Singa Barong, penguasa kerajaan tetangga, merasa iri dan terancam. Ia mengirim pasukan untuk menggagalkan rencana Prabu Kelana. Namun, dengan kecerdikan Patih Bujangganong dan keberanian Prabu Kelana, pasukan Singa Barong berhasil dikalahkan. Dalam duel terakhir, Prabu Kelana menghadapi Raja Singa Barong, yang digambarkan sebagai harimau raksasa. Prabu Kelana berhasil mengalahkannya, dan kepala harimau itu menjadi inspirasi untuk simbol Barong dalam pertunjukan mereka. Setelah semua tantangan terlewati, Prabu Kelana akhirnya mempersembahkan pertunjukan yang luar biasa kepada Dewi Sanggalangit. Tarian perang, barisan 140 ekor kuda, dan Barong yang megah menjadi pusat perhatian. Dewi Sanggalangit sangat terkesan dengan pertunjukan tersebut. Dalam beberapa versi legenda, ia menerima lamaran Prabu Kelana dan menjadi permaisurinya. Namun, ada juga versi lain yang mengatakan bahwa ia tetap memilih hidup sendiri demi menjaga kehormatan sebagai putri kerajaan. Closing dengan visual Reok Ponorogo masa kini. Hingga kini, legenda ini hidup melalui kesenian Reok Ponorogo yang menjadi kebanggaan budaya Indonesia. Sebuah seni yang melambangkan keberanian, kekuatan, dan keindahan. Jangan lupa untuk melestarikannya.